Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SMP Negeri 36 Semarang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai best practice PPDP. Baik, sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinullah Al-Haq. Nama saya Ainun Nadifa. Ya, di bawah ada Saya Mbak Ani, ya, Mbak Rizky dan Mbak Aninditya ya, karena mohon maaf sinyalnya agak susah, jadi saya mewakili untuk memperkenalkan. Oke, baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah desain hasil asesmen yang didesain. Ini akan saya jelaskan. Oke, langsung saja. Baik, ini adalah desain dari asesmen yang telah saya buat. Ini ditujukan untuk kelas 7 pada materi gerak. Baik, bisa dilihat di bagian sini. Ini adalah desain LKPD yang nantinya akan dimintakan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, desain ini adalah LKPD ini didesain untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari anak. Sebelumnya kami dari kelompok SMP Negeri 36 memiliki, setelah melakukan observasi, terlihat bahwa anak-anak di SMP 36 Semarang itu memiliki motivasi belajar yang cukup rendah serta kemampuan berpikir kritis yang cukup rendah. Sehingga dari observasi tersebut kami membuat sebuah pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan juga meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa. Nah, LKPD yang kami buat ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, di sini kami sudah membuat pertanyaan yang tingkat pertanyaannya tingkat tinggi atau HOTS. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 misalnya itu disajikan gambar rumah dan mobil. Nah, dari gambar tersebut siswa diminta untuk menganalisa dan menjawab pertanyaan bersumber dari sajian gambar tersebut. Kemudian yang nomor 2, yang bagian bawahnya itu siswa diminta untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena siswa masih kelas 7, di bagian jawaban pertanyaan, siswa masih diberikan arahan dan panduan untuk menjawab pertanyaan seperti, karena jika dilihat dari rumus perpindahan, maka nilai perpindahannya adalah titik-titik-titik. Nah, di bawahnya itu ada rumus delta X sama dengan XI dikurangi X0. X delta X sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini di bagian titik-titik ini siswa disuruh untuk mengisi. Jadi tidak serta-merta siswa mencari sendiri, tetapi ada panduannya secara mendetil. Nah, kemudian di bagian bawahnya, sehingga karena nilai perpindahannya adalah titik-titik-titik, maka dapat dikatakan kalian tidak melakukan perpindahan. Jadi seperti itu. LKPD yang kami buat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari siswa. Begitu. Selanjutnya adalah hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Oke, bisa diperlihatkan. Ya, ini adalah baik, di sini ada profiling demografi peserta didik SMP Negeri 36 Semarang.
Ini adalah hasil dari observasi kami berempat yang dijadikan satu. Jadi setelah kami melakukan observasi, diketahui bahwa rata-rata pekerjaan orang tua murid adalah pegawai swasta dan nelayan. Secara garis besar, siswa berasal dari keluarga status ekonomi menengah. Jarak tempuh siswa ke sekolah mayoritas berjalan. Jarak tempuhnya cukup jauh, sekitar 2 kilometeran, itu yang paling jauh. Dan mayoritas siswa itu berjalan kaki dan mengendarai sepeda. Dan juga beberapa diantar oleh orang tuanya. Yang kedua, relasi sosial yang terjalin antara siswa terjalin cukup baik. Kebanyakan dari mereka memiliki kelompok-kelompok bermain dan jarang ada siswa yang menyendiri. Masalah yang sering terjadi adalah ketika para siswa mengejek temannya. Meskipun demikian, masalah yang terjadi tidak berlangsung lama. Ya karena anak masih kelas 7, 8, itu biasanya masih sering mengejek, saling ejek. Biasanya mengejek nama orang tua, mengejek fisik. Nah, di sini guru berperan untuk memberitahu agar tidak keterusan. Nah, kemudian yang ketiga, kenakalan remaja yang terjadi, siswa laki-laki yang sering berkelahi akibat salah paham. Sering terjadi seperti berlari-larian di kelas saat proses pembelajaran, mendorong temannya, dan tidak memperhatikan guru. Ini adalah hal-hal yang umum yang sering terlihat pada anak-anak sekolah, terlebih anak kelas 7, 8, karena masih memiliki sifat kekanak-kanakan, masih terbawa sifat SD-nya, sehingga masih berlari-larian, main dorong-dorongan. Nah, kadang karena terlalu bersemangatnya hingga bisa terjadi perkelahian. Seperti itu. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky mengenai RPP yang telah dibuat dari kelompok kami. Baik, untuk RPP minta tolong Mbak Ainun dibukakan. Oke, ini salah satu RPP yang sudah kami buat, yaitu RPP pada bagian atau materi zat aditif ini di kelas 8. Untuk langsung saja di bagian kegiatan pembelajarannya. Nah, nanti di persepsi siswa itu nanti akan ditampilkan gambar, kemudian siswa diminta untuk menyebutkan apa yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya nanti gambar tersebut akan dikaitkan mengenai zat aditif yang akan ditemukan siswa, terutama di makanan-makanan seperti jajanan pasar ataupun makanan-makanan yang sering mereka makan di kantin sekolah mereka. Jadi nanti mereka akan mengamati beberapa makanan dan minuman yang sudah dibawakan oleh guru, kemudian mereka melihat apa saja komposisi yang ada di dalamnya, kemudian dikaitkan mana komposisi yang termasuk zat aditif, misalnya zat pewarna, kemudian zat pemanis, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, untuk RPP yang lain, RPP kelas 7 itu sudah disusun oleh Mas Dinu, kemudian RPP kelas 8 ada saya dengan Mbak Ainun, kemudian untuk RPP yang kelas 9 itu disusun oleh Mbak Risma. Nah, semua RPP tersebut bisa diakses di link yang sudah disediakan pada books tersebut, books yang ini. Dan selanjutnya mengenai akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Terima kasih. Baik. Nah, output yang terjadi di lapangan ini dari yang dijelaskan oleh
teman kami tadi Saudari Binu, ada motivasi belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis. Nah, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini merupakan salah satunya motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan pendekatan study center dan metode diskusi. Kemudian, model pembelajaran yang baik untuk meningkatkan motivasi adalah PBL. Nah, kemudian teknologi juga sangat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian kemampuan berpikir kritis membutuhkan waktu yang lama untuk menemukannya, merancang LKPD, kemudian pembelajaran secara kolaboratif. Nah, selanjutnya, tips yang dapat diberikan oleh masyarakat luas jika berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama, jika menemui siswa dengan karakteristik yang kurang termotivasi, maka dapat dilakukan dengan cara menggunakan pembelajaran interaktif, menggunakan strategi pembelajaran, kemudian menggunakan pembelajaran yang konseptual. Nah, jika menemui siswa dengan karakteristik memiliki kemampuan berpikir kritis, ini yang bisa dilakukan yaitu membiasakan siswa untuk melakukan tanya jawab selama pembelajaran berlangsung, kemudian membiasakan siswa mengerjakan soal hot, dan selanjutnya merancang LKPD agar merangsang kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang terakhir yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk aktif seperti menggunakan metode diskusi dan problem solving. Baik, karena Mbak Aninditya ternyata ada masalah gangguan jaringan, untuk best practice akan saya jelaskan. Jadi dari best practice ini hasilnya adalah lokasinya berada di SMP Negeri 36 Semarang, lingkup pendidikannya dan SMP. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Penulisnya kami dari kelompok tim SMP Negeri 36 Semarang atas nama Ainun Latifah, Aninditya Karisma, Dino Alhaq, dan Rizky Kusumaning Rahayu. Nah, kegiatan ini dilakukan mulai dari tanggal 19 Oktober hingga 15 Desember. Ya, ini berbarengan dengan kegiatan PPL 1 kami. Nah, kemudian situasinya, jadi sebagian besar siswa yang diamati pada saat di dalam kelas itu terlihat mereka kurang memperhatikan guru, bahkan ada yang bermain sendiri, bahkan ada yang mendengarkan musik melalui headset. Nah, itu kan menjadi salah satu tanda bahwa anak-anak yang ada di sana itu masih kurang termotivasi dalam belajar. Nah, kemudian kemampuan dalam menjawab pertanyaan, terkhusus pertanyaan yang mengandung soal-soal hot, itu masih belum baik. Terlihat dari hasil belajar siswa yang masih terbilang buruk atau masih di bawah KKM. Nah, oleh karenanya, kami dari kelompok SMP Negeri 36 Semarang itu ingin mencoba untuk mencari solusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi? Dari permasalahan-permasalahan yang telah kami observasi itu ada 4 permasalahan utama. Yang pertama, siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran aktif, sehingga diskusi yang dilakukan itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan kadang hingga waktu pembelajaran usai, siswa belum selesai berdiskusi. Kemudian durasi jam pelajaran itu kadang berubah-ubah, dan ini disebabkan karena dari pihak sekolah kadang itu mengadakan suatu acara. Nah, kemudian setiap jamnya, setiap 1 jam pelajarannya itu dipotong. Kadang 1 jam pelajaran bisa menjadi 30 menit, kadang 40 menit, kadang 25 menit, dan itu sangat sering sekali. Kemudian yang ketiga, siswa membutuhkan waktu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu tidak bisa dalam sekali atau 2 kali bertemu. Jadi harus memakan waktu yang cukup lama. Yang keempat, sarana yang ada di dalam kelas kadang tidak ada atau tidak berfungsi dengan optimal. Kadang di dalam kelas itu ada 1 atau 2 kelas yang tidak memiliki LCD proyektor atau
kadang ada proyektor dan speakernya, tetapi speakernya itu kadang tidak bisa digunakan. Nah, kemudian aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, kami memberikan beberapa strategi untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Strategi yang pertama, mengenali karakteristik dan minat peserta didik untuk menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran berbasis teknologi dan memberikan games dengan peringkat agar peserta didik lebih tertantang. Kemudian memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik, serta yang keempat, pembelajaran lebih banyak menggunakan diskusi dan berbasis masalah yang kontekstual. Keempat strategi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Nah, strategi yang kami gunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah yang pertama, melatih peserta didik dengan memberikan tanya jawab di kelas. Tanya jawabnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pertanyaan HOTS atau pertanyaan analitik. Jadi agar melatih siswa untuk bisa berpikir dengan lebih kritis, tidak tekstual, tidak textbook, tetapi menggunakan penalarannya. Kemudian yang kedua, menyajikan materi pembelajaran dengan kontekstual sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Materi pembelajarannya adalah materi yang peserta didik sering lihat atau peserta didik sering temui sehingga mereka klik dengan apa yang akan diajarkan. Yang ketiga, merancang LKPD yang merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Seperti LKPD yang tadi pertama saya jelaskan, itu LKPD yang kami rancang yang harapannya bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian yang keempat, memberikan ruang kepada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, dengan cara menggunakan model pembelajaran yang memberikan ruang untuk diskusi seperti PBL, PJBL, atau Discovery. Kemudian refleksi hasil dan dampak dari kegiatan ini. Hasil dari strategi yang telah diterapkan adalah yang pertama adalah pada motivasi belajar. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan sebelumnya, motivasi belajar siswa menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran. Siswa juga sibuk berkegiatan aktif dalam pembelajaran maksudnya, dan beberapa siswa sudah mulai untuk mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran. Walaupun tidak semuanya, tetapi sudah ada satu atau dua orang yang mulai untuk menanyakan mengenai materi pembelajaran. Kemudian untuk kemampuan berpikir kritis, setelah dilakukan kegiatan pembelajaran, kami melihat bahwa kemampuan berpikir kritis siswa sayangnya masih belum baik. Artinya dari pembelajaran yang telah dilakukan masih belum mencapai standar yang kami inginkan. Hal ini terlihat dari setelah beberapa kali melakukan kegiatan pembelajaran, dalam menjawab soal HOT, siswa membutuhkan waktu yang lama dan selalu meminta bimbingan dari guru. Jadi dari LKPD yang telah kami berikan, pada saat siswa diminta untuk berdiskusi, misal diberikan waktu 10 menit, ternyata siswa dalam waktu 10 menit itu belum bisa mengerjakan atau belum bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, hal ini dikarenakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis membutuhkan waktu yang tidak singkat dan bimbingan intensif dari guru. Jadi menurut kami dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sudah tepat. Menurut kami strategi yang kami gunakan sudah tepat, namun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan membutuhkan kegiatan yang lebih intensif lagi dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oke, demikian penjelasan dari best practice. Ini di sini ada video mengenai kegiatan-kegiatan kami, nanti bisa dilihat di dalam buku yang telah kami buat. Oke, begitu sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami dari kelompok SMP Negeri 36 Semarang memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan mungkin atau beberapa kesalahan dari kami.
Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kuwi mbok waca kabeh deng sidane.